Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Hairunisa Artama dengan NIM A1A325037 dari Prodi PPKN. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan makalah yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Terbuka. Pertama-tama, kita perlu memahami mengapa Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka. Pancasila merupakan ideologi yang nilai-nilainya berasal dari kehidupan masyarakat Indonesia sendiri. Karena nilai-nilainya tersebut tumbuh dari budaya, adat istiadat, dan agama yang sudah hidup sejak lama di tengah masyarakat. Karena berasal dari bangsa Indonesia sendiri, Pancasila mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa harus mengubah nilai dasarnya. Kemudian, Pancasila berbeda dengan ideologi tertutup. Mengapa? Karena ideologi tertutup biasanya bersifat kaku, mutlak, dan cenderung memaksakan kehendak satu kelompok kepada seluruh masyarakat. Dalam ideologi tertutup, penafsirannya hanya boleh dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak memberikan ruang bagi perbedaan pendapat. Sementara itu, Pancasila justru memberikan ruang pada setiap generasi untuk menafsirkan dan mengembangkan penerapan nilai-nilainya sesuai dengan tantangan zaman, namun tetap berlandaskan dengan 5 sila Pancasila. Nilai-nilai Pancasila juga tidak langsung bersifat operasional, yang artinya Pancasila tidak memberikan aturan teknis yang kaku, tetapi menjadi pedoman umum. Oleh karena itu, penerapan Pancasila memerlukan penafsiran agar nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kondisi nyata masyarakat yang terus berubah, baik dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya. Selain itu, Pancasila juga menghargai kebebasan, hak asasi manusia, dan perbedaan pendapat dan keberagaman. Dengan demikian, Pancasila juga bukanlah ideologi totaliter yang mengatur seluruh aspek kehidupan secara mutlak, melainkan ideologi yang membimbing masyarakat agar hidup adil, bermoral, dan bertanggung jawab. Dalam sejarah Indonesia, Pancasila juga pernah mengalami penyimpangan dalam penerapannya. Pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan seolah-olah sebagai ideologi tertutup melalui monopoli penafsiran oleh penguasa. Akibatnya, Pancasila kehilangan makna sejatinya dan cenderung dijadikan alat kekuasaan. Pengalaman sejarah ini menjadi pelajaran penting agar ke depan Pancasila tetap dipahami dan dijalankan sebagai ideologi terbuka. Selain sebagai ideologi, Pancasila juga berfungsi sebagai sumber nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai dasar Pancasila menjadi landasan dalam penyusunan hukum, kebijakan negara, dan serta perilaku masyarakat. Nilai-nilai dasar tersebut kemudian dijabarkan dalam nilai instrumental seperti undang-undang dan kebijakan pemerintah, lalu diwujudkan dalam nilai praksis yang terlihat dalam tindakan nyata manusia sehari-hari. Pancasila juga memiliki peran penting sebagai paradigma pembangunan, yang artinya Pancasila menjadi pedoman dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan, keadilan sosial yang berkelanjutan. Pembangunan harus menghormati hak asasi manusia yang dilaksanakan secara demokratis yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok yang lemah. Kemudian, sebagai generasi muda, sikap positif yang perlu kita lakukan adalah memahami Pancasila sebagai ideologi terbuka, mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat dimulai dari hal-hal sederhana seperti bersikap toleran, menghargai perbedaan pendapat, serta bertanggung jawab sebagai warga negara. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi hafalan atau slogan semata, tetapi benar-benar menjadi pedoman hidup dalam diri kita. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai makalah yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Terbuka. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.